Hai, halo, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam kondisi baik-baik saja. Senang sekali Bu Hindun kalau teman-teman dimanapun berada dalam kondisi sehat walafiat. Teman-teman, kali ini jumpa di vlog Bu Hindun dengan judul vlog Bengkulu, Benteng Fort Marlborough, dan rumah kediaman Bung Karno. Ya, kita jalan-jalan virtual yuk. Masih pandemi Bu Hindun. Betul, ya pandemi COVID-19 belum berakhir. Tapi tenang dong, tetap di rumah saja, teman-teman tetap bisa refreshing, yaitu jalan-jalan virtual bersama Bu Hindun. Kita ke Bengkulu. Kita terbang teman-teman, melayang-layang di udara, singgah turun pesawat kita di Bandar Udara Fatmawati Soekarno, Bengkulu. Ya, tiba di Bandara Bengkulu. Wow, pagi-pagi sudah tiba. Lihat dalam fotonya. Sinar mentari menyinari tulisan yang tertera di bandara hingga bayang-bayang badan Bu Hindun. Lihat. Ya. Ada sinar mataharinya. Oke, lanjut menuju lokasi kegiatan. Di Bengkulu, Bu Hindun bukan sekedar jalan-jalan, bukan sekadar mau refreshing, tapi ada event, ada kegiatan yang juga sekaligus dilakukan. Kegiatannya di Hotel Grij Harrison Bengkulu. Nah, dari bandara menuju hotel ini. Iya. Wow. Lihat, kursi panitianya masih kosong. Bu Hindun datang terlampau pagi, ya. Ya, belum dimulai. Oke, kita nikmati dulu suasana hotel. Wah, Hotel Harrison Bengkulu ini luar biasa loh. Berada di dekat laut. Lihat itu, ya. Kalau kalian berenang, nyambung deh dari air tawar mau ke air yang asin. Tuh, sebelah situnya tidak jauh, langsung bibir pantai. Iya, samudra. Bu Hindun menikmati suasana hotel yang letaknya di bibir pantai. Jangan lupa berpose di suasana angin sepoi-sepoi, sejuk. Lihat, androk Bu Hindun sampai tergulung sedikit, tertiup oleh angin dari laut sana. Iya. Teman-teman, kalau sudah segar, sudah keliling-liling dengan suasana hotelnya, iya, kita kembali ke tempat yang tadi, tempat kegiatan. Sudah banyak orang berdatangan, para peserta. Bu Hindun smile dulu, foto bersama panitia. Dan Bu Hindun juga berjumpa dengan kawan-kawan pengurus BKSPTN. Ya, kawan-kawan Bu Hindun yang berasal dari kampus Unimed. Iya, mereka dari Medan. Kami bertemu di Bengkulu, ya. Oke deh, siap, lanjut. Inti dari kegiatan ini, Bu Hindun menyampaikan materi dengan judul Perilaku Berbahasa, Refleksi Jati Diri Bangsa. Alhamdulillah kegiatan ini lancar, sukses, ya. Dan tidak lupa selalu membuat dokumentasi
Karena bagi Bu Hindun dokumentasi itu penting. Ya, buat dokumentasi bersama kawan-kawan usai presentasi materi. Sehingga kalau suatu hari nanti datang lagi ke Bengkulu, nah, pasti ingat ya, kapan bulan dan tahunnya Bu Hindun kesini. Nah, kapan lagi Bu Hindun akan datang lagi ke sini ya. Oke. Iya, kita refreshing kalau sudah selesai kegiatannya. Kita ke benteng. Benteng? Apa tuh Bu Hindun benteng? Iya, kita cek dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. Kata benteng, ya, ada dua makna yang tertera di KBBI. Makna yang pertama, benteng adalah bangunan tempat berlindung atau bertahan dari serangan musuh. Makna yang kedua, benteng adalah dinding atau tembok untuk menahan serangan, ya. Tentunya ada yang tergelitik nih, ya. Benteng. Kalau bedanya dengan museum? Iya. Oke. Museum itu cek lagi deh di KBBI supaya lebih jelas ya definisinya. Ada tertera di sana, museum adalah makna yang pertama nih, gedung yang digunakan sebagai tempat untuk pameran tetap benda-benda yang patut mendapat perhatian umum, seperti peninggalan sejarah, seni, dan ilmu. Lalu makna yang kedua, museum adalah tempat menyimpan barang kuno. Iya, ya. Ya, negeri kita banyak gedung museum, ya. Bu Hindun, kan sudah ngecek KBBI. Tulisannya yang baku yang mana? Yang tepat seperti apa? Oke, ingat ya teman-teman. Museum tulisannya M-U-S E U dan M, ya. Jadi museum begitu. Oke? Iya, tidak pakai i, ya. Jadi yang baku museum, bukan museum, ya. Memang membacanya E-nya itu tidak terlalu nyata, sehingga seolah terdengar museum, ya. Baik, ini dia. Wow. Keren, ya. Tulisannya besar di bagian depan ketika kita mau memasuki museum di Bengkulu ini, ya. Nama benteng maksud Bu Hindun. Kok jadi museum? Ya, ketika kita mau memasuki benteng ini, namanya Benteng Fort Marlborough, ya. Jadi keterusan deh tadi ya, karena menerangkan tentang perbedaan antara benteng dan museum. Baik, kita lanjut ya. Mau menjelajah, mau melihat, mau mengetahui lebih jauh apa sih yang ada di dalam benteng Fort Marlborough, ya. Iya, Bu Hindun mau memberitahu teman-teman, yuk. Benteng ini adalah bukti sejarah bahwa tanah air kita, bahwa bangsa kita dulu pernah dijajah oleh Inggris, ya. Tahun 1714 hingga 1741. Ya, sekelumit sejarahnya seperti ini. Benteng ini adalah peninggalan Inggris yang berada di kota Bengkulu, didirikan oleh EIC, ya. EIC itu East India Company di bawah pimpinan Gubernur Joseph Khaled. Nah,
Benteng ini dibangun dari tahun 1714 sampai dengan 1719. Letaknya memunggungi Samudra Hindia. Nah, tadi teman-teman sudah melihat ya, letak hotelnya saja di bibir pantai ya. Maka tidak jauh juga benteng ini ya. Benteng ini memunggungi Samudra Hindia. Berapa luasnya? Ya, luasnya lumayan deh. Kita keliling-liling. Semua kalau di kelilingi ya, kita jalan perlahan-lahan keseluruhan area benteng ini ya sekitar 44.000 meter persegi. Dan pada tahun 1977 ya benteng ini ya diserahkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk dipugar dijadikan bangunan cagar budaya. Saat itu masih Depdikbud ya, masih departemen. Kalau sekarang semua departemen sudah berganti nama menjadi kementerian. Jadi dulu Depdikbud, sekarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke teman, ini dia bagian-bagian ruang-ruang yang ada di dalam benteng Fort Marlborough ya. Tuh lihat langit-langitnya ya, tampak agak gelap, tampak ada sisi-sisi yang berlumut karena memang di dalam udaranya agak lembab, mungkin juga karena tidak menggunakan AC atau AC atau air conditioner ya. Iya, ini Bu Hindun di pelataran. Wow, pelatarannya saja luas ya. Lihat, banyak meriam jagur berjajar-jajar di pelatarannya ya. Iya, tidak lengkap kalau tidak cekrek-cekrek bersama dengan kawan-kawan yang ada di rombongan refreshing ke benteng ini ya. Teman-teman yang berasal dari kampus Unimed Medan. Baik, tidak lupa selalu smile, senyum karena bahagia ya. Kita senyum sehingga hati gembira. Ya, teman-teman, tak lengkap kalau teman-teman membuat dokumentasi tanpa smile ya. Kita bisa melihat banyak sisi dari atas sini. Lihat ya, area dari benteng Fort Marlborough. Oke, masih menyimak nih? Serius, teman-teman masih menyimak pengalaman perjalanan Bu Hindun ketika ke Bengkulu? Oke deh, senang sekali kita masih jalan terus secara virtual ya, menemani Bu Hindun ya. Bu Hindun berbagi pengalaman. Iya, tentunya kalian juga tetap ingin menikmati jalan-jalan di masa Covid ini secara virtual, ya kan? Mari hilangkan rasa penasaran itu. Ya, kemana lagi? Ya, destinasi yang pertama tadi sudah, yaitu benteng Fort Marlborough. Iya, kita lanjut destinasi berikutnya. Kita kunjungi rumah kediaman Bung Karno. Iya, di Bengkulu. Wow, Bung Karno, Bu Hindun. Betul. Ya, Presiden Republik Indonesia yang pertama. Lihat depan rumahnya ya. Ada foto beliau yang gagah. Ada Pak Proklamator. Lihat tuh, ini yang terpenting nih, kata-kata ini terukir, dituliskan untuk kita. Iya,
Ini adalah tuturan Bung Karno kepada bangsa ini. Apa yang dikatakannya? Iya, aku titipkan negeri ini padamu. Ya. Jadi Bung Karno sangat yakin bahwa kita adalah generasi penerus yang bisa melanjutkan berkibarnya negeri ini, yang bisa melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh para founding father ketika meletakkan dasar-dasar kemerdekaan bangsa ini. Ya. Jadi jangan patah semangat. Jadi tetap kejar cita-cita Anda. Raihlah mimpi-mimpi kalian dengan kerja keras sehingga apa yang menjadi harapan bisa terwujud. Oke? Lanjut. Iya, aduh. Ini sepeda. Iya, musim sepeda sekarang ya. Siapa yang tidak tahu? 2020 banyak orang punya sepeda dan banyak bersepeda santai, banyak juga melakukan aktivitas berkumpul di Monas atau di wilayah tertentu untuk bersepeda. Sepeda yang modern, ya, yang ringan, bisa dilipat, ya. Kadang-kadang sepedanya itu dibawa di bagian bagasi mobil atau ditempel di atas kendaraan pribadi karena bisa dilipat, ya. Nah, ini yang ada di gambar, ya, sepeda Bung Karno yang pernah beliau pakai masa itu. Ayo nih, kalau ditawarkan, kira-kira ada tidak ya yang mau mencoba memakai sepeda ini? Saya mau, Bu. Penasaran, Bu? Boleh dicoba, Bu. Ya, sebaiknya kalian lihat dulu, kalian cek dulu, karena ini tahun berapa, ya? Apakah masih utuh bagian-bagian sepeda ini, ataukah masih kuat, ya? Khawatirnya kalau ada bagian yang rusak akan mengganggu keselamatan si pengendara. Kalau sepeda ini masih kokoh, ya, menjadi sebuah bukti sejarah yang harus dirawat agar generasi bisa membedakan. Oh, ini kita pernah tahu ada model sepeda seperti ini pada masa Presiden Republik Indonesia yang pertama, Bung Karno, masih bisa menggunakan dalam aktivitasnya di tahun beliau hidup, ya. Oke, demikian tadi perjalanan Bu Hindun ke Bengkulu. Ya, itu di tahun 2012. Apa? Hah? Iya, betul, sudah 8 tahun berlalu, ya. Oke deh, semoga kalian ikut senang menyimak pengalaman Bu Hindun sehingga makna jalan-jalan virtual betul-betul menjadi suatu refreshing di masa pandemi ini. Baiklah, kita kembali menuju Jakarta mengudara. Iya, Bu Hindun mengudara bersama kawan yang juga dosen, ya. Oke. Wassalam.